kecantikan perempuan itu hanya untuk suaminya. Jadi engkau cantik tetapi bukan konsumsi publik, cantiknya perempuan untuk suaminya. Sehingga ini semakin membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para akhwat, para ummahat, prinsip kecantikan dalam Islam, bagaimanapun rupa wajah Anda, meskipun Anda mengatakan Anda ini jelek, tetapi selama suami Anda ridho, senang, nempel terus, senang duduk dengan Anda, senang ini dan selalu merindukan dari jauh, keluar kota di rumah sering pengen cepat pulang, keluar kota selalu WhatsApp pengen video call, maka apa peduli kita dengan komentar orang lain? Yang penting adalah suami kita ridho dengan kita sekarang dan kecantikan kita sekarang. Jadi buat apa kita mencari ridho manusia? Pengen cantik depan laki-laki lain, laki-laki asing yang tidak bisa ngasih uang aja enggak? Pengen cantik lupakan semuanya saat kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke surganya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Mau bahagia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri yang berkah adalah yang bekerja sama dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa salat malam bareng, baca Quran berdua, umrah bareng, haji bareng, saling mengingatkan. Kalau istri salah diingatkan, suaminya nonton macam-macam diingatkan, istri nonton macam-macam diingatkan, itulah kebahagiaan. Sudah baca Quran belum hari ini? Sudah zikir petang belum hari ini? Kalau suaminya pergi ke pesawat, naik pesawat, ingatkan, Mas, tundukkan pandangan, jangan lihat pramugari, lihat foto saya aja. Diingatkan, itulah keberkahan, di situ itulah rasa cinta yang luar biasa ya. Karenanya kerjasamalah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi rumah dengan keberkahan. Jangan lupa zikir pagi petang di rumah. Jangan lupa laki-laki sholat sunnah di rumah. Jangan lupa baca Quran di rumah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan demikianlah kita menjalani kehidupan rumah tangga sampai kita meraih pahala sebanyak-banyaknya karena rumah tangga kita dipenuhi dengan keberkahan. Sama-sama berjuang. Antuma, kalian berdua sekarang sedang akan naik satu bahtera yang akan berlabuh di sebuah lautan yang banyak ombaknya. Kalau tidak bekerja sama, kerjasama dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, nggak mungkin. Kalau ingin bahagia, bertakwa kepada Allah. Ini cuma rahasianya, takwa kepada Allah. Yang mengatur hati, yang beri kebahagiaan, yang mencabut kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau cari kebahagiaan di luar jalan Allah, tidak akan bahagia. Yakin tidak akan bahagia. Mau harta banyak, mau kenalan banyak, mau jabatan tinggi. Kalau Allah tidak kasih bahagia, tidak bahagia. Lihat betapa banyak orang kelihatannya bahagia, ternyata tidak bahagia. Rumah sudah besar, mobil sudah banyak, ternyata istri sama suami kerja sama narkoba. Kenapa? Tidak bahagia. Mau bahagia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, pembagian rizki itu bukan karena kepintaran, bukan karena ijazah. Jadi kalau PhD rizkinya lebih besar, nggak ada. Ada yang tidak pernah punya gelar, tapi rizkinya banyak. Rizki itu Allah yang bagi. Dan pembagian rizki di muka bumi ini bukan karena amalan. Jangan berpikir ketika seorang lebih banyak amalannya, lebih banyak rizkinya. Tidak. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun, Qarun? Rizkinya Allahu Akbar. Kemudian jamaah perlu diingat, kekayaan bukan pertanda cinta Allah kepada hambanya. Orang-orang musyrikin dahulu berpikir ketika rizkinya diluaskan, mereka berpikir Allah memuliakan dia. Adapun ketika rizkinya disempitkan, dia berpikir Allah menghinakan aku. Kalla, kata Allah. Gak seperti itu, coba. Karena Allah menciptakan dunia ini memang untuk menguji kita.
Pembagian rizki itu dikarenakan cobaan yang Allah berikan. Dibikin bingung sama dunia, umur sudah kepala 4, umur sudah kepala 5, umur sudah kepala 6, belum punya rumah, masih ngontrak, nggak punya mobil motor. Hei, itu dunia yang bakal kita tinggalkan. Harusnya kita bingung sama diri kita. Udah usia begini kita belum bisa baca Quran, tuh. Belum hafal nama-nama Allah, belum ngerti tentang tauhid, belum paham pembatal-pembatal keislaman, belum paham tentang syarat la ilaha illallah. Takut harusnya. Law ta'lamu ma a'lamu la dahiktum qalilan la bakaitum katsiran. Karena kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasulullah, kalian sedikit tertawa bakal banyak menangis.